Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat mengikuti diskusi API Talk sore ini bersama Bapak Anang Sukandar selaku Ketua Asosiasi Franchise Indonesia. Oke, sore ini tema kita akan mengambil tajuk yaitu bagaimana proses produk and trade name franchising menjadi produk and trade name licensing. Praktek usaha seperti ini, yaitu perpindahan konsep dari produk atau trade name franchise menjadi licensing, memang sudah lazim di Indonesia. Meski demikian, kenyataannya itu prakteknya tidak mudah, butuh yang namanya prasyarat, izin, proses yang tidak gampang. Oleh karena itu ada syarat-syarat atau kriteria khusus suatu usaha franchising menjadi trade name atau produk licensing, atau sebaliknya dari produk and trade name franchising menjadi licensing. Bahkan beberapa pelaku waralaba di Indonesia ada yang awalnya produk and trade name-nya yaitu distributor, kemudian begitu besar menjadi produk and trade name franchising. Merek ini kemudian menjadi jaringan franchise terbesar. Produk yang ditawarkan yaitu spare part dan perawatan mobil dan oil. Nah, bagaimana proses perpindahan konsep dari produk and trade name franchising menjadi produk and trade name licensing? Mari kita ajak ngobrol Pak Anang Sukandar untuk memberikan pencerahan seputar topik ini. Karena saya juga masih bisa dibilang belum begitu mengerti betul bagaimana proses perpindahan konsep trade name atau produk licensing menjadi produk atau trade name franchising atau sebaliknya. Mari kita hadirkan Bapak Anang Sukandar untuk memberikan penjelasan dan pencerahan seputar hal tersebut. Selamat sore Pak Anang. Sore. Kameranya agak turun sedikit Pak Anang biar kan kelihatan nih gagahnya Pak Anang, kelihatan sore ini Pak Anang. Ya Pak Anang, sore ini kita API Talk ini cukup berat nih temanya nih Pak Anang nih. Yaitu bagaimana produk atau trade name franchising menjadi produk atau trade name licensing. Kurang katanya ya distributor pun bisa berpindah ya dari produk distribusi menjadi trade name franchising. Ini bisa cerita Pak Anang nih? Ya. Apakah praktek seperti ini sudah lazim di industri franchise Indonesia? Tidak lazim. Pak, tidak lazim. Enggak, saya begini. Kita pilih ini apa judul ya. Awalnya product and trade name franchising, tetapi kemudian product and trade name franchising itu menjadi licensing talk ya. Perkembangan dari waralaba dulu di tahun saya kira di tahun 1850-an gitu ya. Waktu itu setelah Singer mengembangkan usahanya, ada usaha dari trade name, product and trade name mau mengarah kepada franchising juga, yaitu terutama industri otomotif ya, kayak mobil ya, Ford, General Motor, Chrysler, tapi juga ada dari industri minuman ringan ya, kayak Coca-Cola ya. Tetapi kemudian ini yang disebut product and trade name franchising itu tidak mau dianggap sebagai franchising lagi, tetapi dianggap itu sebagai licensing. Nah, itu beda, itu pertama kali. Ntar dulu nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian
Dari itu mereka bikin yang dinamakan yang kita sebutnya yang format bisnis. Itu yang format bisnis itu adalah yang benar-benar merupakan usaha franchise, bukan lisensi. Jadi format bisnis itu nanti kita bahas ya tersendiri lagi. Tapi ini kita menjelaskan dulu kenapa ada perbedaan antara franchise dan lisensi. Sebentar dulu, saya mulai dulu dari awal nih. Silakan Pak Anang. Dalam arti tata bahasa, grammar itu lisensi, licensing atau franchising dipakai dalam arti yang sama. Dalam tata bahasa, ya, gramatika, yaitu memberi izin. Licensing itu di Eropa dipakai sama dengan franchising juga, memberi izin, itu yang di ini sebagai pengertian tata bahasa atau bahasa sehari-hari lah. Ini yang bikin kacaunya di situ juga. Tetapi sebetulnya pengertian franchise dan lisensi itu berbeda. Perbedaannya terutama gini, bukan jangan lihat ini. Kalau franchise itu sebetulnya adalah konsep pemasaran ya yang berkembang menjadi konsep bisnis yang unggul dan menjadi strategi juga perluasan. Itu satu. Sedangkan kalau licensing dalam arti yang sebenarnya, licensing itu adalah suatu proses. Beda loh. Bukan marketing konsep. It is a process. Proses dari suatu haki yang dimiliki seseorang yang mau di-apply, mau digunakan di dalam suatu produk. Ya, misalnya untuk contoh misalnya saya mau bikin baju. Ya, ini contoh dulu nih supaya gampang kan. Bikin baju nih. Baju kemeja misalnya, kan laki-laki kan, wah saya mau pakai orang yang terkenal, ya pakailah nama Arnold, dia kan pegolf kan, Arnold Palmer pegolf, ya pegolf punya nama, dia terkenal, selebriti lah gitu. Nah dia tuh memang punya nama yang sudah dikenal baik, ya nanti saya kasih contoh yang lain lagi. Nah karena itu baju pakai mereknya Arnold Palmer. Ada lagi yang lain, ada orang yang mau bikin misalnya peralatan station, mungkin cangkir, piring, mangkok segalanya ya untuk anak-anak atau pakaian anak juga bisa. Dia pikirnya gini, kalau gitu saya dia punya produk tuh ada pakaian kan, atau mungkin stationeries ya, atau yang lain lah produknya lah gitu ya. Tetapi dia mau pakai ada haki dari orang lain punya. Nah, dia ambillah Mickey Mouse. Nah, itu kan trade name. Mickey Mouse. Iya, perbedaan di situ tuh. Jadi kalau yang bikin kacau, nanti yang bikin kacau, ya ini ngadakan pengertian definisinya yang bermacam-macam. Jadi sebetulnya kalau saya baca di sini, nah saya mulai dengan ini dulu dah. License itu adalah suatu proses di mana seseorang perusahaan yang memiliki suatu haki yang tercatat dan dilindungi, ya kan, tercatat dan dilindungi kan ya, memberi pada pihak lain untuk menggunakan disebutnya itu properti, itu semacam haki itu disebut properti lah, tersebut pada produk dan jasanya atau produk atau jasa lah gitu ya. Nah haki atau properti intelek ini, haki ya, bisa berbentuk merek dagang, trade name, logo, ya, grafik, nama terkenal, tadi nama terkenal ya, pegolf Arnold Palmer, judul, bisa juga kesamaan, bisa juga tanda tangan, bisa juga karakter, bisa juga kepribadian, bisa juga selebriti, itu ada desain, ada simbol. Memang di sini ada kaitan juga dengan hak paten, hak penemuan, hak cipta dan sebagainya. Itu bisa juga. Ya. Jadi inilah yang tadi yang saya mau menjelaskan. Saya ulangi lagi, lisensi ya, franchise itu di dalam tata bahasa kita sehari-hari dipakai dalam arti memberi izin. Tetapi pengertian sendiri ini, kalau franchise adalah konsep pemasaran dan strategi perluasan. Oke. Kalau dari suatu usaha tuh konsep pemasaran dan
strategi perluasan dari suatu usaha. Hmm. Kalau lain adalah suatu proses dia ngambil dulu merek atau nama yang sudah terkenal dan dia aplikasi, dia apply di dia punya produk gitu. Ya, udah nangkep nih. Nangkep. Silakan kalau saudara Siri ada yang mau ditanya, apalagi ya udah jelas Ya, tadi. Tadi kan kalau licensing itu kan berawal dari proses Pak ya, proses pemberian izin Pak ya. Iya. Halo Pak Nang. Tapi dia kalau nanti sementara franchising itu awalnya konsep pemasaran, berubah menjadi format bisnis kan. Yes. Nah ini itu. Di Indonesia ini ada nggak contoh-contoh yang berpindah dari, ini sesuai tema kita nih, dari trade name franchising ke trade name licensing. Sudah, itu Anda di kita tuh. Jadi sebetulnya tuh yang tadinya dia memang jelas-jelas franchise, terus dia bilang dia lisensi, itu sebetulnya cuma mau menghindar karena ada peraturan oleh pemerintah kita yang terlampau ketat dalam bidang franchising. Jadi banyak yang tidak mau disebut franchise, ya. Dia bilang, saya nggak mau disebut franchise, karena kalau saya disebut franchise, saya mesti punya STPW, tapi saya ditentukan harus laporan ini, laporan tiap tahun, bikin laporan ini segala macam, mereka nggak mau. Laporan itu harus laporan dari kantor akuntan yang memang auditor. Lah intinya Pak ya. Hal segalanya. Maka itu banyak yang terjadi seperti itu. Padahal saya bisa ngomongnya itu usaha itu sendiri jelas sebetulnya tuh warung kopi atau coffee shop, ya. Tapi coffee shop dia bilang, padahal di negara manapun kalau kita lihat coffee shop itu pasti franchise kok, bukan lisensi. Tapi kan semuanya cabang sendiri, dia nggak mau pastikan pada pihak ini. Jangan lupa juga licensing itu memang bisa untuk diri sendiri, untuk usaha sendiri toh. Artinya konglomerat yang beli, dia bilang, gua nggak mau kasih kepada pihak ketiga, semua aku punya cabang. Ya, maka dia bilang, saya nggak franchise, saya license. Ya boleh-boleh aja. Ya tinggal terserah di situ katanya, apakah bisa dilaksanakan. Ada juga misalnya usaha retail. Misalnya bisa retail, dia bilang, wah Pak, kita bukan franchise lagi Pak, kita lisensi. Ya, saya ya tahu sebetulnya, karena memang mereka kalau dia nyebut dirinya lisensi, dia nggak direpotkan oleh peraturan pemerintah yang harus laporan itu segalanya, itu yang terjadi. Ya. Jadi banyak. Itu udah banyak. Ya. Saya nggak usah nyebut merek. Ya. Ya, itu faktor peraturan yang membuat orang lebih senang menamakan atau mendaftarkan usahanya sebagai lisensi daripada franchise Pak Indonesia. Ya, sebetulnya kalau proses mendaftarkan merek trade name itu ya mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, ya saya kira benar kan, hakinya didaftarkan, trade name-nya didaftarkan itu. Tapi kalau kita pikir, ini nanti kita udah sampai ke yang lain. Ya. Sedangkan kalau yang franchise itu lebih kepada business format. Business format tuh mengatakan secara jelas harusnya ada apa. Ya misalnya kalau saya lihat tuh yang business format ya. Pertama kalau bilang business format tuh lokasi ditentukan, ya kan? Pasti. Ya. Everything harus sesuai, ya SOP harus sesuai. Ada panduan para franchisor memberikan pada franchisee. Jangan lupa tuh ada panduan, ada training program. Jangan lupa tuh ya diberikan oleh para franchisor. Kemudian ada juga kalau di bidang produk management, bagaimana proses produksi diajari. Itu di lisensi juga ada seperti itu, mengajarkan. Ada pertanyaan nih Pak Anang, pertanyaan yang cukup menarik nih Pak Anang. Banyak, lebih luas. Jadi, karena memang ada pertanyaan nih Pak Anang.
Silakan, Nah, ada apa pertanyaan plus apa? minus konsep franchise atau lisensi untuk pemilik merek? Plus minus Nah, franchise dan lisensi untuk pemilik merek apa, Pak? Plus minusnya. nggak jelas, coba diulangin. Nah, plus minus konsep franchise atau lisensi dibagi pemilik merek atau usaha ini apa? Plus minusnya, Pak? Saya Halo, nggak Pak. nangkep. Plus minus maksudnya gimana tuh? Ya, plus minus franchise dan lisensi ini apa, Pak? Bagi orang yang ingin mungkin pengen Ya, menerapkan usahanya menjadi franchise atau lisensi bagi pemilik merek, plus minusnya di mana, Pak? Kalau Kelemahan saya, sudah nih. lisensi Nah, dan ini ya, franchise yang apa, saya Pak? jadi gini, Halo, kalau Pak. lisensi tentunya itu bisa berupa produk. Ya. Kalau lisensi bisa berupa produk, bisa berupa nama toh. Nama tuh harus ada Ya. kaitannya. Saya not just a brand, tetapi harus ada kaitannya. Yang benar, kaitannya tuh adalah ke hak paten, hak penemuan, desain industri atau rahasia dagang. Itu seharusnya seperti itu. Jadi ini ngomong plus minus. Franchise itu adalah jelas suatu usaha. Jelas usaha. Produk toh nggak bisa jadi franchise. Produk toh nggak bisa jadi franchise, jangan lupa. Ngerti? Kalau produk, misalnya buku, ya nih, mau dijadikan franchise, kalau buku itu buku untuk mendidik anak, ya bisa bikin klinik. Betul? Atau kalau kita bilang, nih ambil contoh nih sekarang nih, kalau dia bikin obat buat mungkin buat obat apa jerawat atau skincare, ya muncullah. Tadinya memang dia produk salep atau krim, ya dijual secara produk untuk salep, untuk muka, untuk kulit segala. Itu kan boleh kan, bisa kan? Tetapi kalau dari salep itu dia bikin klinik, ya udah jadi franchise kan? Nangkap ya? Apa mau nyebut merek? Apa mau nyebut merek? Boleh aja kalau mau nyebut merek. Tapi ya udah. Boleh sebagai contoh sukses boleh, Pak. Ya kalau mau dilihat begitu ya coba contoh aja RH21. Apa? Jelas kan? Itu dari lisensi berubah menjadi format bisnis franchise, Pak ya? Iya. Bisa. Tapi apa dia jadi franchise saya nggak tahu. Ada lagi satu. Tapi bisa gitu. Contoh aja juga nih, kalau memang boleh nyebut merek nih. Dari spare parts, ya, didiriin bengkel yang disebut. Betul kan? Merek Aspira. Ya. Dia jadikan shop and drive. Betul kan? Itu kan contoh. Itu kan jadi usaha franchise kan. Hanya tadi jual produk melalui dealer, melalui pengecer. Tetapi dia juga dirikan, malah itu saya tahu banget kalau itu Aspira. Karena saya masih diminta untuk membantu mereka menjelaskan kepada para dealer bahwa sebetulnya ini tidak menyaingi usaha mereka, tetapi memperbaiki posisi dealer kalau dia juga menjadi franchise daripada produk on drive. Nangkap gitu? Apalagi mau disebut? Ini ada pertanyaan nih, Pak. Apa? Ada pertanyaan. Saya punya produk fashion, terus mau dikonsepkan menjadi lisensi dan rencananya mau ekspansi ke luar negeri. Ini bagaimana prosesnya? Loh, kalau itu lisensi dong, bukan franchise dong. Ya fasenya bagaimana, Pak? Ini dia nanyain prosesnya atau syarat-syaratnya. Loh, kalau itu memang licensing, mesti mendaftar dulu. Fashion kan? Ini fashion kan? Ya, fashion. Itu mendaftar dulu tentunya di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga di sananya daftar di kementerian, di peraturan yang berlaku di negara yang dituju gitu. Di kementerian apa saya nggak tahu lah. Mesti biasanya di Kementerian Hukum dan HAM lah biasanya, hukum lah biasanya. Jadi hakinya itu dia punya merek dagang dan tentu dia punya apa ciri-cirinya sebagai licensing. Karena kita pernah lakukan itu gini. Ini saya cerita. Jadi tahun 1964, sekarang udah 50 tahun yang lalu. Itu Cakarayam tahu ya, Cakarayam. Tahu nggak?
Cakar Ayam kan filing system, betul? Dengan Ya. berawal. Itu dulu kita daftar sebagai licensing di Paris tahun 1964 waktu saya masih di NV Intraport. Daftar sebagai haki untuk karena itu dia punya keunggulan adalah di perhitungan matematikanya oleh Profesor Sediatmo. Sediatmo, presiden yang dulunya presiden direktur PLN kita, Wong Solo. Itu jelas kan? Nah, tetapi sekarang usaha tersebut di samping sebagai licensing bisa juga dipakai sebagai filing system. Filing system di Tanah Berawa, yaitu yang sudah dipakai oleh Pak Harto, yaitu dari jalan antara kota sampai ke Soekarno-Hatta, itu kan Pak namanya Pak, Jalan Profesor Sediatmo, itu memang yang dipakai itu adalah cakar ayamnya Pak Profesor Sediatmo. Ada lagi yang contoh sukses melisensikan ke luar negeri itu Pak ya, cakar ayam. Ya, cakar ayam. Masih ada itu Pak lisensinya Pak? Ada Mas, sekalipun 50 tahun. Ya? Saya kira masih ada yang pakai kok di Tanah Berawa terutama. Bahwa filing system cakar ayam tuh kayaknya perhitungannya lebih murah ya kalau pakai filing system yang lain. Saya nggak tahu kalau itu, saya sendiri nggak tahu hitungannya sih. Ya itu. Ya, saya kira ada lagi yang lain. Yang mau bertanya silakan para teman-teman. Oh, nggak ada lagi yang lain. Ya udah, silakan. Ada yang mau bertanya. Saya nanya lagi nih Pak Anang. Kalau perpindahan trade name atau product name dari franchising ke licensing ini syaratnya apa aja, atau sebaliknya dari licensing ke produk atau trade name franchising syaratnya apa aja nih Pak? Saya nggak tahu, saya nggak memberikan syarat untuk pendaftaran ya, saya nggak ada. Karena yang saya tahu kalau itu suatu produk ya, suatu produk mau dijadikan suatu usaha, kalau memang bisa, itu tentunya adalah suatu proses yang dari lisensi menjadi franchise, ya. Ada juga kalau kita lihat, kalau dia hanya menurut peraturan pemerintah, saya nggak tahu. Mungkin cuma mendaftar toh dari franchising ke lisensi, mungkin. Saya nggak tahu. Tapi persyaratan apa yang harus dilakukan saya juga nggak tahu. Itu ketentuan dari pemerintah kok, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau yang saya tahu, kalau dari produk mau dijadikan usaha, itu bisa jadi usaha franchise. Franchise. Kalau dari franchise mau dijadikan lisensi, itu juga ada. Yang terjadi tuh ini, yang saya lihat tuh. Contohnya Pak? Hotel. Kan? Hotel ada yang pakai nama, kalau sekarang mungkin yang ada tuh Arya Duta Hyatt, Arya Duta dan Hyatt. Terus artinya dia jadi usaha franchise, ya, dia menjadi namanya tuh jadi lisensi plus, ada plus program pemasarannya. Biasanya kalau perhotelan itu dia punya pemasarannya maupun promosinya, ya program pemasaran promosinya itu melalui mata rantai, dia punya cabang-cabangnya yang lain. Jadi mereka program promosinya itu adalah melalui mata rantainya sendiri gitu. Nah maka itu saya mengatakan kalau untuk suatu hotel ya, dan itu jadikan usaha franchise, yaitu lisensi plus program pemasaran. Yang juga terjadi seperti itulah. Saya juga kayak Coca-Cola. Coca-Cola juga memang dia memberikan di samping lisensi memakai nama atau produk name-nya Coca-Cola, tapi dia juga memberikan program juga. Nah itu kan artinya itu jadi usaha franchise. Jadi pendeknya kalau seperti itu menjadikan usaha tersebut adalah suatu usaha franchise. Ya, kalau dari lisensi ditambahkan dengan program pemasaran itu. Nah itu kayak seperti itu. Saya tahu juga yang ambil contoh juga kayak ini. Ada juga kayak saya terpaksa harus sebut nama ini. Walt Disney. Walt
Disney itu sebetulnya lebih banyak ke trade name kan sebetulnya. Tapi kalau itu dia dengan dia mempromosikan dengan menggunakan apa ya program promosinya dari Walt Disney sendiri, yang seringkali caranya mereka tuh datang. Mereka artinya yang punyanya Walt Disney itu dia datang ke suatu lokasi di mana ada franchise atau lisensinya dan mereka mengadakan suatu promosi yang secara berkala mereka datang di suatu tempat. Saya pernah lihat waktu itu mereka pernah mengadakan di mana ya? Kalau nggak salah waktu itu di Plaza Indo, kalau nggak salah waktu itu mereka pernah mengadakan gitu. Jadi itulah yang kita sebut lisensi plus itu menjadi usaha franchise. Silakan kalau ada yang mau. Kita sambil nunggu yang bertanya Pak ya. Saya mau nanya lagi nih Pak. Lebih menguntungkan mana perpindahan dari trade name franchise ke licensing atau dari licensing ke franchise? Tapi yang lebih unggul, kalau lebih unggul sebetulnya adalah di franchise. Karena franchise itu ada format bisnis yang memang sudah dikaji, sudah dijalankan paling sedikit udah 5 tahun. Maka itu franchise itu jauh lebih unggul. Sedangkan kalau produk ya itu masih terbatas gitu ya. Ada contoh begini. Ada seorang ibu misalnya ya, dia jualnya kue awalnya tuh kue pisang, tapi dia bikin dari kue pisang itu macam-macam. Ini kejadian benar saya kira. Ya saya nggak usah sebut namanya. Itu daerahnya kalau nggak salah di daerah Sumatera gitu. Jadi ibu itu memang bikin kue dari pisang itu dia bikin kue tart, dia bikin dari macam-macam kue ya. Nah, yang terjadi mungkin karena yang dari pihak banknya tidak begitu paham, hanya sampai ke produk tok. Padahal menurut saya kalau mau lebih unggul, mestinya dari produk tersebut yang dia bikin dari pisang segalanya itu dijadikan toko kue. Nah, memang itu harus ya itu yang kita bilang kalau franchise di retail kan memang harus memenuhi hukum Pareto, artinya 80% persediaan yang ada di sana harus yang lakunya cepat, ya kan? Itu kan ingat ngomongan saya. Karena kalau di franchise tuh keunikannya tuh letaknya kalau di retail adalah di hukum Paretonya bahwa dia memenuhi 80% persediaan situ ada yang cepat laku punya. Jadi bukan yang lamban laku. Itu yang terjadi. Jadi dari toko kue, kalau hanya toko kue tok, hanya jual kue tok, kan nggak kuat kan? Tapi kalau dia punya toko kue yang berhasil, sukses, ya kan dia bisa franchise. Nah itu. Ya Pak Anang. Kalau kita boleh menengok sejarahnya franchise kan dulu berawal dari distributor atau lisensi dulu ya Pak ya? Awal-awal mula perusahaan franchise muncul. Distributor. Jadi waktu itu yang mengawali pertama. Betul Pak ya? Ya, kalau mau nanti kita sesi yang ketiga nanti kita bahas mengenai itu. Ya, tapi itu cukup mendalam jauh ya. Jadi maksud saya gini, Singer yang mesin jahit itu awalnya tuh mereka mengembangkan usahanya tuh dengan pola dealership, membentuk dealer atau distributor dengan maksud supaya mereka bisa menjangkau pelanggan yang lebih banyak ya dengan menjual juga. Dan akhirnya juga mereka mengembangkan konsep dealership-nya itu dengan suatu pelayanan atau service yang mereka berikan juga pada pelanggannya mereka. Ya. Kira contohnya kalau saya boleh ngomong nih, lagi-lagi saya bilang kasih contoh, kita ambil contoh supaya bisa kelihatan banget. Yaitu sama kayak namanya di sini ada Auto 2000. Auto 2000 kan memberikan juga menjual mobil. Itu sebetulnya cara ini adalah karena mengembangkan suatu konsep yang tadinya dia cuman sebagai distributor sebagai distributor kan itu awalnya kan dealership itu kan distributorship berkembang menjadi usaha franchise gitu. Jadi kayak Auto 2000 itu dulunya distribusi yang berpindah format jadi franchising Pak. Ya, ada keterkaitannya. Kalau nanti sesi yang ketiga kalau mau kita bahas mengenai distributorship nanti gimana? Supaya siap-siap aja. Memang di situ juga banyak yang berkaitan dengan keagenan, distributorship dan sebagainya. Cukup banyak. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya.
Ya, silakan pemirsa franchise, teman-teman franchise yang mau bertanya seputar lisensi, distribusi, keagenan, franchising, Ya, ini ada, tahap-tahap perubahan kalau nggak saya teruskan suatu produk atau ya, sistem sambil pemasaran dari distribusi menjadi franchising, boleh ditanyakan Pak ke Pak Anang ya. nggak, kalau nggak Pak saya Anang, ya, ya silakan. lanjut tanya lanjut. Hah? Oh, saya nanya lagi ya Pak Anang ya. Boleh, silakan. Kalau perusahaan besar atau corporate itu kan banyak yang semula distribusi ya, konsep pemasarannya lambat laun menjual format franchise. Tapi tidak dihilangkan produk distribusi ini, bagaimana Pak Anang? Saya kira saya nggak melihat ke situ. Ada dari perusahaan besar apa produknya yang dikembangkan atau usahanya itu? Misalkan furniture ya Pak ya. Mereka tadinya kan memang menjual produknya melalui jaringan distribusi. Tapi Ini loh, begitu apa-apa? menjual format Kasiri, franchise, membuat toko retailnya Pak ya. nggak, apa sih yang dimaksud apa? Coba. Tapi Ah, nggak kalau jelas ya. perusahaan Apa sih? besar Pak, ya Kedutaan apa? Apa namanya? perusahaan besar Namanya apa? distributor, Oh iya, misalkan perusahaan furniture besar. Pak, Heeh, furniture misalkan Purnimat gitu. heeh. Atau Kalau distributor, kalau Funimat, tentunya dia berkembang dari suatu usaha yang tadinya jual produk tok, jadikan suatu ya, retail. Ngerti? ya. Itu bisa tentunya. Atau ada juga Tapi, yang ada akan juga tetapi, nggak gimana coba Sasiri perusahaan kita tadi contohnya kayak single dari usaha dealership ya menjadikan suatu usaha franchise itu betul bisa, yaitu contoh keluarnya suatu tempat, suatu apa klinik atau apa gitu, atau suatu service yang jadi suatu bengkel untuk apa untuk mesin jahit gitu. Kalau suatu furniture nggak bisa menjadi usaha retail. Jangan lupa tuh usaha memang betul. usaha yang unggul, tentu unggul dalam arti bahwa produk yang ditampilkan di situ 80% yang bisa laku cepat. Unggulan ya. Dong. Produk-produk unggulan yang harus dijual dalam format franchise-nya Pak ya? Iya dong. Kalau enggak ya siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli franchise-nya? Tapi kalau produk-produk unggulannya juga dijual di misalkan di supermarket, di pasar modern lain atau di retail lain, itu bagaimana? Keunikannya kan jadi berkurang. Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau gitu bagaimana hasilnya. Cuma yang masih mungkin, yang masih mungkin juga begini. Kalau itu saya pernah ngalamin, tapi dalam kondisi yang tertentu. Misalnya mendirikan suatu flag shop tahu, flag bendera ya, flag shop. Ya. Saya pernah megang suatu namanya produk Adidas. Tapi itu memang karena keadaan yang tertentu, bahwa supaya pihak yang menjadi dealernya di sini di Indonesia, kami waktu itu Box Meweri, yaitu kita job supaya ada dua hal yang ingin dihindari. Pertama, bahwa produk yang dibeli di flag shop itu adalah produk yang genuine, jadi bukan tiruan, bukan fake. Kedua, harga yang dibeli di sana, di flag shop itu harga yang pantas. Bukan harga yang murah, tapi selundupan punya. Nah, itu memang ada masalah. Masalahnya waktu itu memang banyak yang masuk, ya, yang liar, ya, nggak benar. Nah, yang kedua, itu ya, banyak yang barang tiruan. Jadi untuk menghindari dua hal ini, maka didirikan suatu flag shop. Itu bisa. Dan flag shop itu bisa difranchise-kan, bukan dilisensikan. Silakan mau yang lain. Mau saya teruskan? Silakan yang mau bertanya seputar lisensi, franchise dan distributor, boleh. Mau tanya lagi Pak Anang nih saya. Ya. Kalau dalam menawarkan peluang usaha, misalkan kita juga menawarkan format franchise, menawarkan juga lisensinya, menawarkan juga
distribusinya dalam satu apa nama produk yang sama, itu sah nggak Pak? Dalam satu usaha yang sama? Nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Kalau menurut saya sih nggak bisa. Kalau mau tawarkan itu produk ya, Ya, tawarkan namanya lisensi dong. Dua konsep bisnis yang ditawarkan, misalkan kalau dia menawarkan franchise-nya itu ada franchise fee. Kalau menawarkan lisensinya itu tidak ada franchise fee, tapi mungkin modalnya lebih ringan dibandingkan, lebih kecil dibandingkan dia menawarkan format franchise. Itu sah-sah saja apa tidak Pak di industri franchise? Bukan sah, soalnya sah. Sebetulnya usahanya dia itu apa, lisensi atau franchise. Jangan dia bilang, oh, menurut dia lisensi atau franchise. Itu bukan, ketentuannya sudah jelas. Kalau usaha itu franchise. Dan memenuhi persyaratan, ada uniqueness, keunikan, ada kriteria 8. Jangan lupa loh. Jangan asalan loh. Kalau lisensi adalah produk yang dijual laku. Kalau yang nggak laku mentawarin juga. Jadi jangan nyebut mengenai royalty fee atau franchise fee. Sebetulnya kalau dia franchise memang sudah pasti dia udah 5 tahun ke atas berhasil, dan ya ada persyaratan, keunikan ada, prototipnya ada. Itu kan yang saya selalu memberikan tekanan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Bu, tanyakan Bu, usaha itu udah berdiri berapa lama? Satu. Tanyakan. Pendidikannya di mana, atau di bidang mana, atau di produk atau apa. Ya, kedua, usaha itu ada nggak prototipnya, yang model contoh yang saya tahu berhasil, yang saya bisa kunjungi dan saya bisa lihat. Yang keempat, usaha itu siapa yang ngambil pertama, boleh nggak saya melihat dan mewawancarai. Kalau dari 4 pertanyaan itu yang ditanya, ya, tidak mau jawab atau tidak bisa jawab, pasti itu bukan franchise. Itu aja. Jadi jangan asal ngomong, oh ini saya lisensi, ini. Itu ada persyaratannya. Kalau dia lisensi, tentunya ada produknya sudah berhasil. Nah, kalau dia franchise, ini ada usaha. Ya, misalnya tadi kita sebut, kalau dari produk spare part, jadi apa? Shop and drive. Ya kan? Kalau dia bilang, dia asal ya nggak jadi begitu dong. Itu namanya ngewadul kalau menurut saya sih. Maaf. Biasanya dalam rangka ini Pak, apa namanya, menerima para calon investor investasinya mungkin. Ya, tapi gini maaf ya, itu ngomong tetapi tidak mengerti lisensi itu apa, tidak mengerti franchise itu apa. Asal ngomong tok ya. Kan kita udah jelas tadi udah ngomong, kalau lisensi adalah proses, ya toh. Kalau franchise adalah suatu usaha, konsep pemasaran dan jadi konsep bisnis yang unggul. Itu jelas. Ada format bisnisnya. Jangan, oh saya punya ini, saya distribusikan ini bisa jadi ini. Ya nggak bisa nyebut. Ya, sebetulnya kan, ya saya sih bilang waduh. Tapi Pak, kalau proses perpindahan trade name atau produk name dari licensing ke franchise kan bisa dikatakan naik level Pak ya? Enggak juga naik kelas. Enggak bisa dia naik kelas. Bidang lain. Karena kalau dari produk bisa dijadikan suatu usaha, itu oke. Satu buku dilisensikan, tapi bisa juga buku tersebut dia bikin suatu klinik untuk pendidikan anak. Nah, itu bisa ada klinik jadinya, hasilnya usaha kan, atau katakanlah kalau bukan klinik mungkin lembaga pendidikan gitu. Itu kan usaha. Jadi ada dari sebentuk hanya tadinya buku sekarang menjadi suatu usaha. Itu jelas. Jangan asal ngomong gitu. Jangan, waduh. Maaf saya sih ngomong. Nggak, kalau nggak saya mau teruskan nih ya. Sebetulnya di bidang yang licensing itu banyak sekali ya. Ada seni,
Ya, misalnya seni yang berkaitan dengan kesenian juga itu termasuk salah satu. Kemudian juga apa ya, yang juga selebritis. Jadi selebritis misalnya di sini disebut ada Albert Einstein, Bad Abbott Costello, ya itu pelawak, jadi iya jadi selebritis. Memang bisa saya kira. Dalam entertainment ya, entertainment juga di situ. Entertainment yang kita lihat tahu siapa, ada Batman, ada Chipmunk ibu Lani punya, saya kira Chipmunk. Tapi Chipmunk itu jadi bisnis tuh, franchise tuh, jadi franchise bisnis Chipmunk itu. Silent yang ini oleh ibu Lani. Nah, kemudian juga fashion, ya fashion bisa macam-macam. Ada Boss, ada Pierre Cardin, segala itu nama-nama yang memang dikaitkan dengan suatu itu fashion ya. Jadi kita lihat. Terus kemudian ada lagi musik. Nah, musik udah jelas lah. Musik itu memang ya, apa The Beatles segalanya, Madonna, Kids on the Block segalanya gitu ya. Terus ada juga usaha-usaha yang lain lah mengenai apa sport ya. Kita sebut Arnold Palmer, ada World Cup segalanya. Terus ada juga yang lain nih saya lihat Toys and Games ya, Toys and Games tuh kayak Barbie, Pogo, apalagi nih Hot Wheel yang memang buat mainan anak-anak ya saya kira. Jadi cukup banyak sebetulnya yang bisa dikembangkan di bidang lisensi, ini terutama yang berkaitan dengan produk. Memang cukup banyak yang bisa dipakai. Nah, saya juga mau bahas sedikit karena ini mau nggak mau ada keterkaitannya juga. Banyak juga usaha-usaha tuh yang sebetulnya tidak kelihatan, tetapi sebetulnya masuknya di lisensi. Nah ini yang masih saya mau bahas nih. Misalnya ya, atau kalau kita lihat ini misalnya kayak ini apa sih kalau kita bilang software gitu. Ya. Software itu kan nggak kelihatan kan, termasuk yang intangible, ya kan nggak kelihatan. Satu lagi ini yang saya mau bilang. Sekarang saya ini produk-produk untuk pertelevisian berpacu dalam melodi misalnya. Itu apa? Itu lisensi loh, berpacu dalam melodi. Atau yang nama lagi yang dari luar negeri, $1 million. Itu kan lisensi. TV kan? Perfilman juga ada ya. Jadi usaha film lisensi cukup luas. Lebih luas dari franchise saya. Nah, ini yang orang nggak sadar. Banyak juga yang intangible. Saya juga mau nyinggung sedikit nih, karena seringkali kita tahu juga yang kita di Indonesia seringkali dirugikan, ya. Misalnya batik sekarang menurut saya itu lisensi. Kalau batik kan, tapi kan sekarang banyak keluar. Ada batik Malaysia, ada batik dari mana, semua nyebutnya batik. Tapi sebetulnya Indonesia aslinya kan batik itu asalnya dari Indonesia, ya apa enggak? Nih, nanti ada lagi yang lain. Nanti kalau nggak, misalnya tarian itu juga bisa dilisensi. Tarian tari pendek, tari kecak. Itu malah lagu, cobalah, lagu sekarang kita sebut. Tahu yang anak kambing kita? Tahu nggak? Sasiru tahu nggak namanya tuh? Anak kambing saya. Tahu nggak? Caca Marica. Ayo, itu dari mana? Ya. Itu kan dari Ambon dan Maluku. Nah, dari Ambon. Nggak tahu ya? Caca Marica itu dari mana? Ya. Nggak tahu, Pak. Nah, iya, itu kan lagu. Nah, lagu itu kan juga. Kayaknya ada pertanyaan nih, Pak. Apa tuh? Ayo. Pak Anang, mau tanya kembali, menurut Bapak ada beberapa pebisnis franchise fashion sudah mulai beralih ke bisnis franchise makanan. Pak Anang memandang keadaan ini sebagai ketua API bagaimana? Ya, saya kira sih boleh-boleh saja, seperti yang saya boleh. Kalau dia dalam fashion, ya mungkin memang ada keterbatasan, terutama dalam keadaan sekarang. Dia beralih misalnya ke kuliner, ya boleh-boleh saja, karena jangan lupa ya. Kita mengharapkan dorongan ya, bahwa tentunya dari usaha yang dijalankan itu, yang saya lihat sendiri keadaan di kita ini di Indonesia, saya lihat perkembangan yang jelas. Satu,
mengarah kepada healthy food. Healthy food, tahu ya, makanan-makanan sehat. Ya, kayak nalubo, terus kemudian ada salad stop. Ya, cuman yang jadi kendala itu harganya rada mahal aja. Yang kedua yang lihat juga dari makanan-makanan tradisional Indonesia itu mau dijadikan fast food, siap saji punya, itu bisa-bisa aja dong, ya. Itu saya lihat apa ya, misalnya nasi liwet, ya, soto, ada berbagai macam soto yang dijual, boleh-boleh aja. Jadi kalau tadi pertanyaan fashion dia beralih menjadi ke kuliner, ya saya kira boleh-boleh saja, terutama ya itu perkembangan tadi healthy food, kedua dari makanan tradisional Indonesia menjadi usaha fast food, jadi usaha fast food loh, jadi siap. Dan yang ketiga saya lihat perkembangan kopi. Kopi memang Indonesia itu mempunyai keunggulan di kopi menurut saya. Kita kopi kita ada dari Liberica, ada dari Arabica, ada dari Robusta. Tapi begitu ditanam, misalnya yang di Toraja, keluarnya lain dengan yang ada di Gayo, misalnya, atau yang di Mandailing. Itu karena tanahnya, klimatologinya lain. Itu Indonesia sangat kaya sekali dengan itu. Jadi kalau mau bilang bahwa banyak muncul dari job segalanya, sampai didanai dari luar segalanya, ya boleh-boleh aja yang terjadi. Saya nggak usah nyebut merek yang didanai. Dia punya coffee shop, saya jual 18.000 ke mall gitu. Ya bisa aja. Bisa ya, boleh-boleh saja ya Pak Anang. Kenapa enggak? Ya, mudah-mudahan Mbak Dini bisa puas dengan jawaban Pak Anang ya. Ya. Ada lagi pertanyaan nih Pak. Saya punya usaha burger baru 3 bulan. Boleh tidak ikut pameran franchise atau promo franchise? Boleh aja, tapi jangan-jangan ini. Yaitu kalau itu ya BO ya boleh aja. Malah ini yang saya maksud gini, bahwa BO peluang bisnis itu ya memang akan menjalani waktunya dan diharapkan pada suatu waktu jadi usaha unggulan. Kalau jadi usaha unggulan, apakah dia masuk di lisensi atau dia masuk di franchise? Ya kita dengan tentunya ini suatu perjuangan saya kira. Yang itu yang diharapkan dalam pandemik ini yang kita ngawali dari tadi siang kita ngomong ya dari jam 10 tadi di Neo Avi dengan yang tadi ini ngomong kan itu lebih banyak kan mengenai pandemik ini. Jadi tadi kita sudah lakukan itu. Dan besok hari Senin lagi ada dengan Ifra juga. Tapi sebelum pameran mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi bagi usaha 3 bulan operasional. Jadi, mungkin apa sebelum ke pameran mungkin? Tadi yang saya sempat ini sebut untuk para peserta yang mungkin membeli franchise atau peluang bisnis atau yang lain-lain ya. Jadi saya sempat menyampaikan kepada mereka. Jadi dalam keadaan pandemik ini mau nggak mau kita harus meneliti. Kita jangan berbuat kesalahan. Ya saya bilang. Jadi kalaupun kita mesti menilai kembali apakah kita sudah menjalankan pengelolaan kita dalam usaha itu sudah cukup baik atau enggak. Dalam arti begini misalnya. Dalam hal production management, proses produksi kita punya bahan baku yang tersedia, apakah aman, tersedia setiap saat, enggak, segala atau logistik. Kedua, keadaan yang dinamakan financial management. Ya, kalau menurut saya, kita punya program, kita punya pembayaran, kita punya alur kas gimana, gimana. Ya, jadi itu memang mesti dibuat suatu rencana yang memang dijalankan dengan baik. Ya. Financial management itu penting sekali. Jangan nanti dulu masih belum selesai. Juga kita mesti buat apa yang dinamakan rugi laba yang diproyeksikan. Kerennya projected income statement. Mau mau tanpa itu kita nggak bisa menguasai dong. Dari mulai penjualan per hari, penjualan per minggu, penjualan per tahun, per bulan, itu harus kita kuasai. Kita mau capai mana, dan berapa banyak
kita mesti menjual setiap hari, setiap minggu. Itu yang perlu kita pakai. Dan itu nggak bisa sembarangan. Nah, kemudian dia punya biaya cost of goods-nya gimana, terus baru kita sampai kepada apa selisih harganya atau labanya lah. Laba kan perhitungan lagi, ketemunya biaya-biaya overhead, kita punya pengeluaran untuk telepon, listrik, air, dan sebagainya. Itu mau-mau kita harus kuasai. Jangan asalan, jangan tercampur misalnya usaha kantong pribadi sama kantong usaha. Jangan dicampur. Harus profesional, Pak ya? Ya dong, mesti gitu. Ya. Oke, Pak Anu. Udah hampir 1 jam kita berdiskusi nih, Pak Anang. Yes. Ini waktu sudah habis. Ya, terima kasih sudah memberikan wawasan, pengetahuan tentang lisensi, franchise, dan distribusi. Semoga sehat selalu, Pak Anang. Kita jumpa minggu depan ya. Ya, minggu depan saya kira. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Anang. Terima kasih. Ya itulah bincang atau diskusi kita sore ini dengan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia. Banyak hal yang baru, banyak hal yang kita semula tidak tahu, apa itu lisensi, franchising dan distribusi, bagaimana perpindahan suatu usaha trade name atau produk licensing menjadi produk atau trade name franchising tadi sudah dijelaskan dengan gamblang ya oleh Pak Anang. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan bagi calon investor dan peminat usaha franchise dan juga bagi calon pengusaha yang ingin menggeluti lisensi franchise dan pola franchise lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa dengan Api Talk Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.